Shalom kekasih Tuhan, apa kabar semuanya? Malam ini saya sendiri bersama Budian dan Shalom. Saya ada kegiatan bersama kampusnya. Nah, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan tentang attitude, tentang sikap. Malam ini kami berkumpul bersama dan kami mau belajar dari firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Malam ini kami mau belajar tentang attitude, tentang sikap. Dan kami mau belajar tentang sikap yang benar seperti apa, berespon yang benar seperti apa. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, berbicara mengenai attitude atau sikap, dalam Filipi 2 ayat yang kelima, saya baca dari New Living Translation. Dikatakan demikian, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Dan di dalam bahasa Indonesia dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau saya terjemahkan langsung, Anda harus punya sikap yang sama seperti yang Yesus Kristus punya. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Nah, sikap adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita belajar yang pertama adalah sikap menentukan kehidupan kita. Attitude kita menentukan kehidupan kita. Anda boleh cantik, Anda boleh tampan, Anda boleh kaya raya luar biasa, karisma saudara luar biasa, pengaruh Anda luar biasa. Namun jika Anda tidak memiliki sikap atau attitude yang benar, maka semua yang Anda miliki akan pudar. Semua yang Anda miliki tidak akan punya pengaruh apa-apa dibandingkan dengan attitude atau sikap. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, kita bisa belajar bahwa Tuhan itu melihat hati, bukan penampilan luar. Dikatakan demikian, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat mata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi inward itu jauh lebih penting daripada outward. Apa yang ada di dalam jauh lebih bagus, lebih indah daripada yang ada di luar. Jadi mari kita bangun sikap kita dimulai dari hati kita. Dalam bahasa Inggris ada sebuah kalimat berkata, your attitude will determine your altitude. Sikap Anda akan menentukan ketinggian Anda. Artinya demikian, bukan tinggi hati, tetapi semakin Anda memiliki sikap yang benar, yang baik, maka Anda akan memperoleh promosi. Anda akan memperoleh kedudukan, kenaikan-kenaikan yang lain, posisi-posisi yang naik. Dan itu akan berdampak untuk kehidupan saudara sendiri maupun juga orang lain. Sikap sangat menentukan kehidupan kita, dan jatuh bangunnya hidup kita itu ditentukan oleh sikap kita. Jadi bagaimana kita bersikap itu sangat penting. Yang pertama, sikap menentukan kehidupan kita. Yang kedua, sikap bisa berubah. Orang yang punya sikap yang buruk, sikap yang orang bilang tidak menjanjikan, sikap yang dianggap sebagai sesuatu yang sangat jelek, dan banyak orang berkata, dia tidak mungkin berubah. Tapi kalau Tuhan yang berkarya, maka semuanya itu akan bisa berubah. Saudara, dalam Efesus 4 ayat 23 dalam New Living Translation dikatakan, instead let the Spirit renew your thoughts and attitude. Biarlah roh itu, yaitu Roh Kudus, memperbarui pemikiran dan sikap Anda. Nah, saya coba baca dalam Filipi 2 ayat yang ketiga dalam bahasa
Indonesia, terjemahannya Filipi 4 ayat 23, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Dibarui dalam roh dan pikiranmu. Mari kita belajar mengenali siapa diri kita. Orang yang punya sikap benar dan baik, di berbagai posisi dia tetap rendah hati. Orang yang punya sikap yang benar dan baik, dia tetap bisa menghormati orang lain. Dan kekasih Tuhan, mari kita belajar mengenali diri kita. Siapa diri kita? Kita berasal dari mana? Kita berasal dari surga. Dan kita mewakili kerajaan surga. Dan oleh sebab itu, mari kita belajar. Jangan sampai mempermalukan Allah kita. Dan selain berbicara mengenali diri sendiri, mari kita belajar adaptasi dengan lingkungan kita. Jadi bukan lingkungan yang beradaptasi dengan kita yang beradaptasi dengan lingkungan. Contoh, ketika Anda pergi ke negara 4 musim, contoh, ketika itu musim dingin, Anda pakai pakaian musim panas, pakaian yang tipis karena tidak berat, dan kemudian saudara marah-marah ketika saudara kedinginan. Yang salah bukan cuacanya, yang salah bukan iklimnya, tetapi saudara tidak beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Saudara berpikir, itu nanti kalau saya datang bisa berubah. Enggak. Jadi kalau kita mau mengubah suasana di sekitar kita, mari kita belajar. Yang paling penting adalah mengubah diri kita terlebih dahulu. Oleh sebab itu, mari kita belajar berespon dengan benar. Burung bisa terbang di atas kita, lalat bisa berterbangan di sekitar kita, nyamuk bisa berterbangan di sekitar kita, namun kita bertanggung jawab atas diri kita terhadap apa yang dilakukan burung, lalat, termasuk nyamuk kepada kita. Jadi jangan menyalahkan orang lain, jangan melihat orang lain sebagai sesuatu yang tidak baik, tetapi mari kita belajar untuk merendahkan diri, belajar berespon dengan benar. Ketika ada orang marah-marah, jangan balas dengan marah-marah. Ketika orang sedang berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang negatif, jangan segera membalas dengan yang jorok atau negatif. Tetapi malam ini kita belajar berespon dengan benar. Berespon cepat itu baik, tetapi benar dan baik serta cepat itu luar biasa. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar untuk mengerti orang lain. Sikap kita bisa berubah ketika ada orang marah-marah, ada orang naik mobil ngebut, pencet bel terus, tekan bel terus, rupanya yang nyetir sedang mengantar istrinya yang sedang mengandung mau melahirkan. Kita marah karena kita dilewati mobil itu hampir terserempet. Kita mau kejar, kita mau damprat dia, tetapi kita ingat belajar berespon benar, belajar mengerti orang lain. Mari, sebelum marah kepada orang lain, sebelum kita berpikir negatif tentang orang lain, mari belajar mengerti orang lain. Dan orang yang mau memiliki sikap yang benar dan baik, dia belajar untuk menerima masukan-masukan, input-input dari orang lain, belajar mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain, sekalipun itu kritikan. Banyak kritik-kritik yang tidak membangun, banyak kata-kata yang mencela, banyak caci maki, tetapi tetap berespon benar, jaga hati baik-baik. Dan dikasih Tuhan, Lou Holtz, seorang pelatih rugby di Notre Dame, berkata begini, kemampuan adalah hal yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda punya kemampuan, ajaib itu, luar biasa. Itu hal yang bisa Anda lakukan. Motivasi menentukan apa yang akan Anda lakukan. Motivasi hati ini sangat penting. Anda mau melakukan apa? Tergantung dari motivasi hati. Sikap menentukan seberapa baik Anda melakukannya. Kalau Anda punya kemampuan, Anda punya motivasi yang benar dan baik, tapi kalau sikap Anda buruk,
tidak akan terrealisasi pekerjaan atau pelayanan Anda. Tetapi kemampuan dan motivasi yang benar dan baik bergabung dengan sikap yang benar dan baik, maka semua pekerjaan dan pelayanan kita akan terrealisasi. Kiranya mimpi saudara, kerinduan saudara, dan doa-doa saudara, pekerjaan pelayanan saudara makin maju, makin berkembang ketika Anda memperbarui sikap Anda. Mulai malam ini, ayo kita berubah, memiliki sikap yang benar, sikap yang baik, melayani orang dengan luar biasa, dengan excellent spirit, dengan roh yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama. Malam ini kami berdoa bersama para kekasih Tuhan, baik yang ada di rumah ini maupun yang ada di berbagai tempat, baik yang ada di dalam negeri Indonesia maupun yang di luar negeri. Kami berdoa, biarlah rahmat-Mu, anugerah-Mu, kasih karuniamu, kebaikanmu, kemurahanmu, dan segala yang terbaik dari Tuhan Kau nyatakan buat para kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama dengan kami. Kami rindu mengerjakan semua pekerjaan kami, pelayanan kami dengan sikap yang benar, sikap yang baik. Karena kami percaya di tengah-tengah masa pandemi ini, kami melihatnya sebagai akademi corona. Dan kami juga melihat bukan hanya sekedar akademi corona, tapi kami memiliki Kingdom Academy, akademi kerajaan Allah. Dan kami tahu Tuhan, di dalam Kingdom Academy kami belajar mengenai attitude, kami belajar mengenai sikap. Kami mau memperbarui sikap kami dengan benar dan baik, sehingga semua pekerjaan, semua pelayanan, semua kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, kami kerjakan dengan maksimal. Kami mau tetap rendah hati melayani orang lain. Kami mau dengan sikap hati yang tulus melayani orang lain. Sekalipun apa yang orang lain lakukan kepada kami negatif, tapi kami tetap membalas dengan positif, membalas dengan benar dan baik. Biarlah malam ini ketika kami mendengar firman-Mu, hati kami diubahkan, pola pikir kami diubahkan, perilaku kami diubahkan, dan kami akan melihat dengan sudut pandangnya Tuhan, melihat orang lain dengan benar, dengan baik. Dan biarlah mulut kami selalu bersyukur kepada Tuhan, tidak mudah mengeluh, tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah kecewa, tidak mudah kepahitan. Tetapi malam ini biarlah kami menikmati kebaikan Tuhan dan kemurahan dari Tuhan, sehingga kami selalu bersyukur kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, setiap pekerjaan, pelayanan, dan kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami kerjakan dengan serius. Dan kami percaya, apapun boleh terjadi di luar sana, tetapi Tuhan pasti memberkati kami, Tuhan pasti melindungi kami, Tuhan pasti menolong kami. Baik anak-anak yang sedang studi, para bapak ibu yang sedang bekerja, dan semua orang yang melayani orang lain, Tuhan sudah memberkati dan melindungi. Kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia, penduduknya makin tertib, makin disiplin. Dan kami juga berdoa, ya Tuhan, biarlah kepemimpinan Bapak Jokowi, Tuhan memberkati dan memakai hamba-Mu ini dengan hikmat-Mu, sehingga dapat memimpin bangsa negeri Indonesia dengan bijaksana. Terima kasih Bapak, kami berdoa, biarlah badai COVID-19 ini kami siap menghadapinya dengan menjaga protokol kesehatan. Oleh sebab itu kami mau belajar waspada dan tidak gegabah. Terima kasih ya Aba Bapa. Sebentar malam ini kami akan beristirahat. Turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Pertolongan-Mu yang ajaib turun atas kami dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Esok malam saya akan sharing tentang behavior, tentang tingkah laku, sehingga kita dapat berperilaku seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat malam.